Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji yang pantas kita haturkan, segala syukur yang pantas kita ungkapkan, semua yang pantas adalah untuk Allah, karena segalanya adalah milik Allah. Dengan memuji Allah, maka kita akan ditambah nikmat Allah, maka anugerah Allah akan tambah berlimpah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hamba yang taat, hamba yang mau menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, pada detik ini, di tempat yang sangat mulia ini, di waktu yang mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena ketika manusia melakukan ketakwaan, maka imannya akan bertambah. Maka sebaliknya, ketika kita sering melakukan maksiat, suka melanggar aturan Allah karena menuruti hawa nafsu kita, maka iman kita akan semakin rendah, maka iman kita akan semakin berkurang, yang nantinya akan menjadi orang-orang yang rugi, karena akan menjadi orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya? Karena kita telah ketahui bahwa pada diri kita, pada diri manusia, ada kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada diri kita, banyak kekuatan. Kalau kita salah menggunakan kekuatan tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh manusia, ma'asyiral muslimin? Maka harus kita ketahui bahwa kita mempunyai kekuatan-kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan hayawaniyah, atau juga disebut kekuatan bahimah, kekuatan hewan, kekuatan binatang ternak. Yaitu ketika kita ketahui bahwa binatang ternak akan selalu menginginkan apa yang ia inginkan. Ia selalu menginginkan hal-hal yang enak, hanya menuruti keinginannya, berupa makan, berupa kebutuhan biologis. Apa yang ia inginkan maka harus terpenuhi, seperti apa yang telah kita ketahui di binatang ternak. Sama seperti kita, seumpama kekuatan bahimah, kekuatan binatang ternak ada pada diri manusia, maka manusia tersebut akan selalu dan terus mengejar untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Dalam hal ini yaitu kategori yang negatif, entah itu makan, entah itu dalam hal-hal kebutuhan biologis, seksualitas, keinginan-keinginan yang semakin membuat dirinya jauh dari Allah. Bisa kita ketahui sekarang karena kemajuan teknologi, orang hanya menginginkan jaringan-jaringan atau teknologi yang ia bisa melihat apapun, yang ia bisa menonton apapun, yang ia bisa berkomunikasi dengan siapapun, entah itu laki-laki atau wanita, entah itu mahram atau bukan mahram, entah itu berhubungan dengan orang yang seharusnya tidak boleh. Maka dengan teknologi tersebut, dengan kekuatan bahimah, dengan kekuatan binatang ternak, ia akan terus mengejar apa yang ia inginkan.
seperti yang telah terjadi di zaman ini. Karena di zaman ini manusia telah banyak hanya melihat fisik, mana yang viral, mana yang terkenal di sosial media, maka itu yang akan ia bahas, maka itu yang akan ia sukai dan ia kejar. Bahkan dia akan mengejar dengan membeli, dengan menghalalkan semua cara untuk memiliki hal tersebut, untuk meniru hal-hal yang viral tersebut. Karena kekuatan bahimah, kekuatan binatang ternak ada pada diri manusia tersebut. Ma'asyiral muslimin, seumpama kekuatan bahimah ini dipelihara, maka akan berdampak semakin bahaya. Maka akan ada kekuatan-kekuatan yang lainnya, yaitu kekuatan sabi'iyah atau kekuatan wahsyiyah, kekuatan hewan buas yang tadinya hanya hewan ternak, hanya binatang ternak, hanya menginginkan, hanya mengejar apa yang ia inginkan, makan, tidur, yang akhirnya nanti malas melakukan kebaikan, malas melakukan sholat 5 waktu, malas melakukan sholat jamaah di masjid, malas mempelajari ilmu-ilmu agama, malas mendekat kepada orang-orang yang soleh. Ketika itu sudah muncul, maka akan dimasuki kekuatan baru, yaitu kekuatan hewan buas. Kekuatan hewan buas yaitu kekuatan yang lebih keras, kekuatan yang lebih bahaya daripada kekuatan sebelumnya. Kekuatan sabi'iyah atau kekuatan wahsyiyah yaitu kekuatan ingin menguasai, kekuatan ingin menzalimi. Karena setelah mengejar apa yang ia inginkan, ketika ia tidak bisa mengejar apa yang ia inginkan, maka dengan segala cara, apapun, dengan kekuatan apapun, dengan menguasai, dengan kekuatan wahsyiyah tersebut, manusia akan tergolong menjadi orang-orang yang berbahaya. Karena telah kita ketahui hewan buas dengan kuku tajam dan taringnya, semuanya akan diterkam. Ketika kekuatan tersebut berada pada diri manusia, maka sudah tidak ada keadilan, maka sudah tidak ada kebenaran. Semuanya akan dizalimi oleh manusia tersebut. Yang lemah akan semakin kalah, yang menang akan semakin menang, yang kaya akan terus menzalimi yang miskin, yang berani akan terus menzalimi yang pengecut. Karena kekuatan wahsyiyah, kekuatan binatang buas telah berada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, ternyata ada kekuatan yang lain yang selalu mengiring-iringi kedua kekuatan tersebut, yaitu kuwatun syaitaniyah. Pada diri manusia ada kekuatan yang lainnya, yaitu kekuatan yang dihembuskan terus-menerus oleh syaitan. Ketika manusia melakukan kesalahan, maka ada kekuatan syaitan yang akan terus mendukungnya. Karena setelah ia melakukan kesalahan, syaitan akan berbisik di telinganya, apa yang kamu lakukan tidak bersalah, apa yang telah kamu lakukan itu tidak salah, maka tidak pantas kamu sesali. Kamu harus terus melakukan kesalahan tersebut, kamu harus terus mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu tidak boleh kalah dengan orang-orang yang di sekelilingmu. Itulah kekuatan syaitaniyah, itulah kekuatan yang ada diri manusia, yang kekuatan yang seumpama manusia tersebut tidak bisa mengendalikan, maka 3 kekuatan tersebut, yaitu kekuatan bahimah, kekuatan wahsyiyah, dan kekuatan syaitaniyah akan terus mengelilingi, akan terus berbisik kepada dirinya, sehingga dia dalam kebinasaan, sehingga dia dalam keadaan bermaksiat, sehingga dia dalam keadaan orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Yusuf, surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ma ubarri'u nafsi, bebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena nafsu akan terus menerus mengajak di dalam hal-hal yang kekejian, di dalam hal-hal yang buruk, di dalam hal-hal yang bisa membinasakan dirinya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, kita harus menjauhi tiga kekuatan tersebut. Kita harus menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari tiga kekuatan tersebut. Kita harus menemukan solusi agar kita tidak terserang dengan tiga kekuatan tersebut. Maka solusi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memunculkan salah satu kekuatan yang positif, yaitu quwwatun rububiyah atau quwwatun rabbaniyah, kekuatan yang selalu dirahmati oleh Allah, kekuatan yang selalu diiringi oleh hal-hal yang berbau menjalankan ketaatan kepada Allah. Quwwatun rabbaniyah ini tidak akan diperoleh oleh manusia kecuali dia bisa mengendalikan akal, hati dan ilmunya. Ketika akal dan hatinya ia kendalikan dengan bagus, maka ia akan bisa menemukan solusi, maka ia akan terlindungi dari tiga kekuatan tersebut. Maka quwwatun rabbaniyah, quwwatun rububiyah, kekuatan yang selalu diiringi oleh rahmat Allah, kekuatan yang selalu diiringi oleh pandangan Allah, oleh pertolongan Allah, akan selalu mengiring-iringi dalam segala aspek kehidupannya, akan mengiring-iringi dalam setiap langkahnya, sehingga dia dan keluarganya, keluarga yang salihah, menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin, dengan kekuatan rabbaniyah tersebut kita akan menjadi selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kebesaran Allah dan menjauhi hawa nafsu dan syahwatnya, maka surga akan menjadi tempat yang layak baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innallaha ghafurur rahim.